Shalom, tema hari ini adalah ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Hari-hari ini banyak orang dikuasai oleh ketakutan karena setiap hari mendengar informasi tentang ganasnya virus corona yang sudah merenggut banyak jiwa. Virus corona milik malaikat pencabut nyawa. Mari kita belajar bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel dari tulah ke-10 yaitu roh kematian ketika akan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dari Keluaran pasal 12 ayat 22b dan 23. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dan apa yang terjadi? Semua anak sulung orang Mesir mati karena malaikat maut lewat di depan pintu rumah mereka. Bagaimana dengan orang Israel yang saat itu masih tinggal di tanah Mesir? Mereka semuanya selamat, tidak ada satupun yang mati. Mengapa? Sebab ada bagian Tuhan, yaitu melindungi, memberkati, dan menjauhkan tulah kematian dari orang Israel. Namun ada bagian bangsa Israel. Yang pertama, mereka harus membubuhkan darah anak domba di atas pintu depan rumah mereka. Dan yang kedua, mereka harus tinggal di rumah. Ketika kita berdoa, Bapa, kami minta Engkau menutup bungkus kami sekeluarga dengan darah Yesus, maka itu berarti kuasa kegelapan, virus penyakit, bahaya, roh kematian tidak dapat menembus benteng pertahanan yang dibuat oleh Tuhan terhadap kita, oleh karena ada kuasa darah Yesus yang melindungi kita. Ya, kuasa darah Yesus jauh lebih dahsyat daripada darah hewan yang disapukan di ambang pintu bangsa Israel. Namun ingat saudaraku, ada bagian Allah dan ada bagian kita. Walau kita sudah berdoa dan juga beribadah, namun jika kita masih sering berkumpul di keramaian, mengabaikan social distancing, selalu bersalam-salaman dengan banyak orang, tidak menjaga kebersihan, tidak cuci tangan, tidak pakai masker dekat orang yang sakit, sering mengusap wajah dengan tangan yang kotor, itu namanya kita tidak taat dan kita mencobai Tuhan. Jangan salahkan Tuhan jika tiba-tiba Anda terinfeksi virus corona, walaupun kita percaya dan berdoa, sebab ada bagian yang tidak dilakukan. Amsal 27 ayat 12 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jika kita ibadah online hari Minggu di rumah, itu bukan berarti kita kurang iman, tetapi itu bijaksana. Mari jangan takut di tengah wabah virus corona yang sedang mencekam ini. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari semua bahaya yang mengancam. Jangan terus kita bicarakan ancaman virus corona, sebab itu akan menyebarkan virus ketakutan bagi orang banyak dan juga bagi Anda sendiri. Tetapi bicarakanlah kuasa Kristus dan firman-Nya. Deklarasikanlah bahwa darah Yesus lebih berkuasa dari sakit penyakit dan roh kematian. Hari-hari ini memang ada ratusan gedung gereja sementara tutup karena misi untuk memutuskan mata rantai peredaran virus corona. Namun justru ribuan bahkan ratusan ribu mimbar-mimbar kecil dibuka dan doa bersama keluarga dilakukan di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati.